Pancasila merupakan dasar negara serta pemikiran hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dan dijadikan pedoman atau patokan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara yaitu Pancasila tersebut direalisasikan pada hukum-hukum Indonesia dengan menjadikannya sebagai induk dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila yang mengandung sederet nilai-nilai dasar ideal merupakan komitmen pada negara, pengakuan negara, dan menjadi dasar pengembangan karakter bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan fungsionalisme struktural, negara multietnis yang dapat dijadikan sebagai nilai yang komprehensif, kesamaan denominator, identitas bangsa, dan nilai-nilai yang dianggap mudah dicapai. Seperti yang kita ketahui, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia pada era globalisasi ini menjadikan terlenanya bangsa yang menjadikannya jiwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pesatnya perkembangan informasi dan telekomunikasi justru menyebabkan kecenderungan menurunnya aspek dalam berbudaya. Sikap nasionalisme perlu diterapkan sejak dini. Sikap nasionalisme harus dibarengi dengan upaya memahami Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan dan gaya hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kebangsaan yang harus ditanamkan sebagai penerus bangsa di kalangan anak-anak. Dengan memahami Pancasila, maka ciri kebangsaan dapat dikembangkan. Nasionalisme tidak terlepas dari dorongan untuk mencintai tanah air dan negerinya sendiri. Dengan hal tersebut, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tertanam dengan kuat dan tidak mudah luntur. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, kami telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mengetahui pemahaman dan pendapat mereka tentang nilai-nilai Pancasila. Sejarah Pancasila. Kalau menurut saya, sejarah Pancasilanya terbentuk pada mulai rumus tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, itu dirumuskan oleh PPUPKI dan itu atas saran dari Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Kemudian dari PPUPKI sendiri membentuk panitia khusus untuk merancang Pancasila, yaitu Panitia 9. Yang kemudian Panitia 9 menghasilkan sebuah keputusan, yaitu adalah Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta sendiri itu terdapat sebuah sila-sila yang kemudian sebenarnya mau disahkan, tapi tidak jadi disahkan karena terdapat sebuah perbedaan pendapat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak beragama Islam, yaitu dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, kesimpulan dari terbentuknya Pancasila adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila diresmikan hingga saat ini tanpa ada perubahan sama sekali. Oke, jadi menurutku Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, itu sangat penting bagi negara Indonesia. Jadi semua hal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Oh, baik. Arti penting dari Pancasila menurut saya, dari awal kan terbentuknya Pancasila kan memiliki proses yang sangat panjang dan rumit yang melibatkan seluruh pendahulu-pendahulu kita yang sangat memiliki watak dan kepribadian yang sangat unggul, dan mereka menciptakan suatu sila-sila tersebut bukan tanpa arti. Nah, jadi menurut saya kalau di Indonesia sendiri Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Jadi apapun yang kita lakukan apapun yang kita
lakukan di kehidupan bernegara ini harus tetap berpedoman kepada Pancasila. Jangan contohnya kita kayak kita melanggar sila kedua kayak kemanusiaan adil dan beradab, kita kayak rasialisme kepada teman kita yang sebenarnya tidak salah, tapi kita hanya tidak suka karena memiliki perbedaan suku ataupun agama. Kalau menurut saya sendiri, untuk mahasiswa sebenarnya ada poin-poin yang sudah diterapkan, tapi ya karena namanya kita manusia, jadi pasti ada salah, ada yang belum sempurna gitu. Jadi menurut saya mahasiswa memang sudah menerapkan sila-sila Pancasila, contohnya kayak sila pertama kayak ketuhanan yang Maha Esa udah memiliki Tuhan istilahnya, tapi mungkin kekurangannya kayak belum menjalankan syariat-syariatnya, contohnya belum sholat 5 waktu, contohnya kayak seperti itu. Jadi kalau di lingkungan mahasiswa sendiri udah menerapkan tapi belum maksimal. Karena sekarang udah era 4.0, di era globalisasi yang semua informasi itu udah masuk tanpa batas menurut saya. Jadi kayak sebenarnya kalau kita ingin menjalankan sila-sila Pancasila itu bisa, tapi kayak banyak istilahnya dorongan untuk tidak melakukannya, kayak contohnya kayak apalagi di media sosial, dimana kita bebas berpendapat, bebas menyampaikan aspirasi atau sebagainya tanpa batas. Jadi globalisasi bukannya malah menjadi senjata kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tapi malah globalisasi sendiri malah melunturkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus sebagai mahasiswa harus lebih selektif dalam memilah informasi, dalam memilah istilahnya, dalam memilah teman. Kalau memang kayak teman kita memberi dampak buruk pada kita, sebisanya kita nasihati, tapi kalau tidak bisa kita jauhi. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Baik di kota besar hingga pedesaan, tua ataupun muda seolah tak lepas dari aktivitas bermedia sosial. Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan pemahaman yang tepat tentang tata cara bermedia sosial yang tepat. Akibatnya tak jarang kegemaran masyarakat bermedia sosial justru berujung pemidanaan. Sayangnya euforia penggunaan media sosial justru semakin memperlihatkan tingkat kesenjangan dengan pengetahuan masyarakat. Maka fungsi literasi dinilai penting guna membangun kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Kalau menurutku aku cukup prihatin ya dengan keadaan itu tadi. Karena kan ini juga kan, berita yang viral itu juga terkadang berita-berita yang sebenarnya yang tidak berguna gitu. Ada yang berita hoax terus viral gitu. Nah, dari berita hoax itu kan bisa memecah persatuan gitu. Dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita. Jadi yang pertama itu mungkin karena kemajuan teknologi ya. Jadi karena kemajuan teknologi ini, jadi berita-berita itu jadi mudah tersebar, termasuk yang hoax-hoax itu tadi. Terus yang kedua karena mungkin orangnya pengen viral kan, dan sekarang kan ini kan biasanya kalau viral itu biasanya diundang sampai ke televisi gitu biasanya bisa dapat cuan gitu. Kalau menurut saya ini sih lebih ditingkatkan lagi literasinya. Jadi kita tidak gampang percaya dengan adanya berita hoax tersebut. Jadi kita harus membaca lagi referensi-referensi atau membaca lagi berita-berita yang supaya kita tidak termakan berita yang hoax tadi. Closing statement dari saya, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena kita sebagai mahasiswa adalah penerus estafet tombak bangsa dari pendahulu kita. Closing statement dari saya, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Dengan begitu kita jadi menghargai apa itu arti Pancasila.
Pancasila merupakan pilar ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia, dengan salah satu butirnya yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan juga keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa setiap warga negara Indonesia harus dapat menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila yaitu adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan banyak berita dapat menyebar luas dengan sangat cepat. Hal ini menjadikan banyak berita hoaks atau berita palsu itu dapat menyebar dengan cepat. Dan hal tersebut dapat menyebabkan adanya perpecahan antara masyarakat karena berita hoaks itu biasanya berisi tentang ujaran, tulisan kebencian untuk menghasut para masyarakat. Dalam situasi tersebut, berita hoaks itu mengancam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dan menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan juga bermasyarakat. Melihat masyarakat yang gampang untuk terpengaruh dengan berbagai informasi yang beredar tanpa mencari tahu kebenarannya, pemerintah serta masyarakat itu memiliki peran penting untuk mengatasi dan mengantisipasi bahaya hoaks dengan melakukan klarifikasi berita yang benar kepada masyarakat yang bersangkutan. Mau nanya, arti pentingnya Pancasila tuh gimana sih Mas menurut Masnya? Menurutku arti Pancasila itu adalah sebagai Iku wis bater. Gak lu bateran tuh aku. Oh iya, balen. Penambah apa? Nah, kenapa sih kok bisa orang-orang tuh dibalik